Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di acara terbaru dari FKIP Umpo, yaitu podcastnya FKIP Umpo yang calonnya bakalan jadi acara favorit kita semua. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Devi Triana. Saya adalah mahasiswa dari FKIP Umpo. Dan teman-teman, di acara perdana kita kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa nih. Yuk kita sapa dulu. Halo Pak Ardana. Halo Devi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Agak seret-seret ini. Seret-seret tapi tetap semangat ya Pak? Semangat tetap. Alhamdulillah. Pak, mungkin sebelumnya bisa kenalan dulu nih ke teman-teman yang ada di rumah yang belum kenal sama Pak Ardana. Oke, ya. Selamat sore semuanya. Saya Ardana. Ini diamanai sebagai dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya. Oke, nah teman-teman, jadi beliau ini adalah dekan dari FKIP Umpo dan ternyata masih muda sekali ya teman-teman. Alhamdulillah, ini masih muda Pak, awet muda nih Pak. Awet muda aja. Oke, nggak apa-apa Pak. Awet muda. Nah, jadi Pak Ardana, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai nih seputar pendidikan yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Oke, siap. Oke. Nah, sebelumnya Pak Ardana, emang benar ya kalau fakultas ini tuh berdirinya tuh bersamaan dengan berdirinya Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini? Ya, jadi benar sekali. Jadi memang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu merupakan fakultas termasuk yang pertama ya. Jadi yang pertama di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi dulu yang pertama itu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terus yang kedua itu adalah pendidikan matematika. Ya, terus pada tahun 99-an itu bahasa Inggris, baru di tahun 2014 itu di prodi PG PAUD. Oh, PG PAUD yang terbaru ya Pak? Iya, itu anak ragil ya. Anak ragil, Iya. Oke. Jadi di FKIP ini ada 4 program studi ya Pak? Iya, ada 4. PPKN, kemudian ada pendidikan matematika, Iya. pendidikan bahasa Inggris dan sama juga PG PAUD. Iya, benar. Nah, itu pastinya kalau udah dari fakultasnya berdirinya sejak bersamaan dengan berdirinya universitas nih Pak, pasti sudah terakreditasi ya Pak ya? Sampun. Kalau akreditasi sudah semua. Jadi alhamdulillahnya kita ada yang terakreditasi A. Iya, jadi prodi PPKN itu kita sudah terakreditasi A, terus yang lain ketiga prodi yang lain itu B. Jadi kalau A itu mungkin sekarang unggul gitu ya. Jadi akreditasinya sudah unggul. Oke, sudah unggul sekali. Jadi nggak usah ragu lagi ya Pak sama program-program studi yang ada di FKIP. Sip, benar. Untuk keunggulannya Pak dari masing-masing program studi, mungkin bisa dimulai dari PPKN dulu nih Pak yang sudah terakreditasi A. Oke, jadi kalau PPKN itu memang kita basically semuanya di FKIP itu menjadi guru ya, tapi sebisa mungkin kita memberikan alternatif pilihan selain jika nanti menjadi guru gitu. Nah, kalau di PPKN itu ada mata kuliah yang sosial, politik gitu ya. Jadi lebih ke arah situ, ada kebijakan gitu. Nah, jadi lebih ke arah situ, terus juga berhubungan dengan pemerintahan, pemerintah desa gitu. Jadi arahnya luas sebenarnya gitu. Jadi tidak hanya jadi guru aja gitu. Iya, jadi nggak hanya pelajari Pancasila sila 1 sampai sila 5 gitu ya Pak ya. Dulu sebelum pertama-tama ketika bayangan itu ketika masuk di PPKN itu, wah kok apalan undang-undang ini gitu. Apalan undang-undang, apalan Pancasila itu. Padahal sama sekali enggak. Jadi semuanya enggak membicarakan tentang undang-undang itu gitu. Tapi berbicara tentang bagaimana implementasinya gitu, bagaimana pelaksanaannya dari itu gitu. Oh, berarti mahasiswa diajak untuk langsung ke lapangan gitu ya Pak, iya, tahu salah masalah. Satunya metodenya adalah itu, ke lapangan. Oke.
Terus Pak, kalau dari pendidikan matematika gimana? Apakah hanya angka-angka gitu aja? Ya kalau matematika itu ada namanya matematika komputasi gitu. Jadi kalau di matematika komputasi itu memang ada buat kayak buat rumus-rumus yang terus akhirnya jadi kayak gambar kotak, gambar kubus itu loh dalam apa namanya komputer itu loh, apa ya? Apa namanya itu? Kayak pemrograman gitu ya, Pak? Nah, itu programming gitu. Kayak gitulah ya. Karena basic kan saya bukan matematika ya, tapi paling tidak di sini ada apa namanya? Ada lab tentang komputasi itu yang salah satunya adalah buat itu. Oh iya, jadi nggak cuma nulis di buku tapi bisa membuat sebuah program gitu. Nggak hanya hitung-hitungan angka sih tumpuk-tumpuk itu ya. Saya bayanginnya kayak gitu Pak dulu. Itu lelah itu. Iya, itu melelahkan sekali Pak. Oke, selanjutnya ke pendidikan bahasa Inggris nih Pak. Oke, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sebenarnya ketika kita bicara bahasa Inggris, memang kebutuhan yang ada hari ini itu kan mengharuskan sebenarnya setiap orang itu bisa. Iya, ya kan bisa bahasa Inggris gitu ya. Karena kalau yang kita tahu, kalau semisal kita sudah menguasai bahasanya, itu mau menaklukkan apa aja kan enak gitu ya. Pak. Yang penting paham dulu. Kalau dibohongin kita tahu. Nah itu jadi ketika kita bisa bahasa Inggris itu semuanya enak. Nah untuk mata kuliah kayaknya ada cross culture itu ya. Nah karena ada mata kuliah itu gitu. Nah mungkin ke depan ini nanti juga kita sudah membicarakan sebenarnya terkait dengan tourism. Oh tourism. Gitu. Jadi kan memang di awal tadi kan nggak hanya menjadi seorang guru gitu loh, tapi arahnya ke situ. Soalnya sekarang kan model-model traveler itu kan seneng kan? Iya, gitu. bisa kerja sambil jalan-jalan. Enak banget itu Pak. Jalan-jalan, ya kerja gitu. Iya, udah dapat enaknya, dapat duitnya. Gitu. Oke, yang terakhir nih Pak, si anak ragil dari PG PAUD nih Pak, gimana nih Pak? Kalau PG PAUD memang apa namanya? Karena ini untuk pendidikan non formal ya, jadi di PG PAUD memang dia selain untuk apa ya namanya kita ngomong gitu ya namanya anak-anak itu kan kita harus memahami bener-bener ya apa namanya dari ya termasuk keahliannya seperti apa, anak-anak itu seperti apa gitu. Nah jadi ada mata kuliah yang dia menguatkan untuk menjadi seorang ya kalau di sini kebanyakan soalnya ibu-ibu gitu ya. Iya. Ya ada ceweknya ibu rumah tangga gitu ya. Iya jadi bisa jadi juga. Itu apa namanya bisa membuat agar nanti ketika paling enggak ketika di rumah atau mungkin ketika kita menjaga anak itu bagus gitu ya. Mengerti ya Pak. Kita tuh harus melakukan apa agar anak tuh jadi pintar, jadi cerdas gitu. Tapi juga ada mata kuliah lain kayak ada seni tarinya, ada seni rupanya, terus ada dongeng juga ya Pak. Nah itu memang kan anak kecil kalau didongengin seneng ya. Iya. Nari juga seneng Pak. Saya dulu juga seneng nari. Gitu. Sekarang udah enggak. Iya. Oke, nah itu tadi adalah keunggulan dari setiap program studi yang ada di FKIP Unpo. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, kan FKIP Unpo sudah terakreditasi ya dengan baik, PPKN A dan program studi lainnya juga B. Nah, itu pasti ada ya Pak prestasi akademiknya. Saya sudah nggak meragukan lagi kalau itu. Pasti banyak prestasi akademiknya. Contohnya seperti apa Pak, bisa diceritakan? Kalau prestasi akademik kan berarti prestasi yang hubungannya dengan keilmuan ya, keilmuan kita sesuai dengan prodinya masing-masing. Tentu juga banyak sekali di PAUD itu, di prodi PG PAUD itu kayak hampir setiap bulan itu pasti ada juara gitu. Iya, jadi Pak. Ya seni tari ya, esai itu. Kalau mbaknya lihat yang di Instagram itu ya kan, di Instagram hampir 2 hari sekali itu. Iya, juara 1, juara 2. Wah, ini benar-benar berprestasi sekali. Makanya, jadi
itu ya memang selain untuk memberikan kemampuan memberikan kepada siswa untuk penguatan itu ya memang ya itu profesional atau mungkin akademiknya itu ya di situ itu jadi menang. Yang baru kan dari bahasa Inggris. Oh iya Pak, yang announcer itu ya Pak. Nah, kayak jadi gitu. Bisa ke ternyata nggak cuma pinter di kayak buat nulis-nulis di buku, tapi juga pinter ngomong juga ya di FKIP itu. Iya, apalagi bahasa Inggris gitu ya, kita harus bahasa internasional ngomongnya gitu. Itu. Iya. Nah, itu tadi teman-teman adalah prestasi akademik yang ada di FKIP Unpo. Kemudian untuk prestasi non akademiknya nih Pak, ada nggak ya Pak kira-kira? Non akademik ada, jadi ternyata itu mahasiswanya FKIP itu pinter-pinter nyanyi, pinter nyanyi, terus ada yang pinter alat-alat musik itu gitu. Nah itu ya juara-juara gitu, juara nyanyi gitu ya. Iya. Terus ada yang olahraga juga. Dulu juga, pernah jitsu kalau tidak salah itu juara internasional dari matematika. Wow, hebat sekali. Saya pengen applause nih Pak. Oke, berarti banyak banget ya Pak prestasinya itu, mulai dari akademik dan juga non akademik. Wah, saya nggak nyesel Pak masuk ke FKIP Unpo. Pasti enggak lah. Pasti enggak ya Pak ya. Nah kemudian kan kita di sini sudah unggul ya Pak. Maksudnya dari akreditasinya juga sudah baik, prestasinya juga baik. Nah itu pasti didukung dengan sarana dan prasarana yang baik ya Pak ya. Iya. Nah, karena kalau nggak ada sarananya, ya mana bisa mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa itu dia harus bekerja, kalau misalnya ada lomba gitu ya. Jadi PAUD itu ada lomba tari misalnya. Nah itu kalau langsung kan nggak mungkin, kan mesti ada latihan gitu kan. Nah itu dukungannya lab PAUD itu sudah ya cukup lah, standar lah untuk proses-proses latihan seperti itu. Kita ada lab musik yang main angklung gitu ya. Main angklung tuh Pak, saya lihat kemarin. Nah itu juga kita sudah mulai mengembangkan itu gitu. Oke, jadi di FKIP ini ada berapa lab aja nih Pak kira-kira? Ada labnya ada berapa aja? Lab, oke. Lab kita ada lab bahasa Inggris, ada lab PPKN, terus ada lab matematika, lab PG PAUD, terus ada tambahnya lab multimedia. Yang ini ya Pak yang ya? Ini ya, kita pakai sekarang ini. Kita pakai gitu. Terus ada lab seni. Ya sebenarnya itu lab pengembangan sumber belajar, cuma mungkin kita arahkan ke lab seni gitu, lab seni budaya gitu. Nah kita mau nambah satu lagi labnya. Oh iya Pak. Iya, nah lab school. Lab school. Sekolah laboratorium. Wow. Nah kita mempersiapkan itu hari ini, insya Allah awal akademik baru, penerimaan siswa baru bulan Juni insya Allah ya. Nah itu insya Allah sudah bisa jalan. Nanti main-main ke sana. Pasti Pak. Nggak tahu saya selalu main-main ke FKIP terus nih. Oke, jadi setiap program studi itu punya lab masing-masing ya Pak? Punya lab, jadi punya lab untuk mendukung pembelajarannya gitu ya. Berarti nggak ada tuh cerita-ceritanya PPKN pinjam lab bahasa Inggris nggak gitu ya Pak ya? Bisa. Jadi bisa, Pak? Jadi gini kan kan di dalam proses pembelajaran ketika kita ada mata kuliah matematika, di prodi matematika itu ada namanya mata kuliah matematika bahasa Inggris matematika. Nah itu bisa nanti lab itu. Jadi lab itu sebenarnya bukan itu ya, memang itu punya prodi ya, cuma untuk penggunaannya itu bisa silang-silang karena kebutuhan itu kan pasti terus ya. Jadi kalau misalnya di prodi matematika atau ada mata kuliah sosial itu bisa kuliah di lab PPKN. Ketika di PPKN ada mata kuliah statistik, kuliahnya di lab komputasi. Jadi bisa aja. Berarti nanti yang saya boleh ya Pak main-main ke lab boleh PPKN gitu. Boleh gitu. Jadi mata kuliah main sana. Ya, oke baik. Jadi
sarana dan prasarannya tuh lengkap sekali ya teman-teman. Dan ya itu tadi kita bisa menggunakan fasilitas yang ada itu secara disesuaikan sama kebutuhan kita. Jadi misalnya saya bahasa Inggris pengen main-main ke lab matematika itu bisa banget. Nah, oke, ini selanjutnya Pak, saya mau bertanya nih terkait prospek kerja alumni. Apakah semuanya menjadi guru ataukah ada yang lain, Pak? Itu pertanyaan yang sering kita denger ya. Jadi artinya itu kuliah di FKIP katanya tadi guru gitu. Enggak sebenarnya. Jadi banyak sebenarnya lapangan pekerjaan itu yang membutuhkan kualifikasi S1 gitu loh. Jadi bukan artinya ketika lapangan pekerjaan itu untuk S1 ya semuanya bisa masuk ke situ gitu. Nah, kami di fakultas itu berusaha untuk memberikan bekal kepada seluruh mahasiswa untuk bisa masuk ke ruang-ruang itu gitu. Artinya banyak juga kok mahasiswa dari prodi matematika yang kerjanya di bank. Ada gitu, banyak gitu. Ada dari prodi PPKN itu ternyata kerjanya di kantor desa. Nah, artinya kan jadi guru kan. Jadi semuanya bisa. Ada yang dari bahasa Inggris itu jadi ownernya yang buat main-main dolan itu. Kayak travel, Pak. Punya travel agen itu bisa. Jadi gitu. Wow. Karena ada mata kuliah yang mungkin bisa menguatkan itu ya. Salah satunya ya tentang bahasa, terus tentang matematika dasar lah ya, untuk statistik dan sebagainya. Terus ada mata kuliah yang mungkin berkaitan dengan kepemimpinan, terus jurnalistik juga ada di situ gitu. Jadi bisa aja semuanya. Iya, berarti itu tadi loh Pak, saya masih punya bisnis travel. Berarti dia jadi pebisnis ya Pak ya? Bisa. Berarti di FKIP kan ada kewirausahaan juga di kita kan? Oh iya ya. Iya. Berarti di FKIP tuh cuma nggak diajarin untuk menjadi guru, tapi ternyata luas banget. Ada juga mata kuliah wirausaha. Iya. Nah itu. Ada mata kuliahnya, ada sertifikasinya. Iya kan ada ya, dua kan. Jadi ada dua, ada sertifikasi khusus untuk kewirausahaan, ada mata kuliah terkait dengan kewirausahaan. Jadi dua ini, satunya praktisnya, satunya teorinya. Pas lengkap. Jadi gitu kalau udah mendapatkan pendidikan di FKIP keluar bisa jadi pebisnis hebat ini. Bisa. Semoga nanti saya bisa jadi pebisnis yang handal. Amin. Nah, oke Pak, itu tadi terkait dengan prospek kerja dari alumni. Dari masing-masing prodi pasti bisa jadi apa aja ya Pak kalau di FKIP itu. Soalnya di sini tuh nggak cuma sempit harus jadi guru gitu, enggak. Iya, Nah kemudian Pak, kalau di FKIP ini nih Pak, mungkin kan ada tuh adik-adik SMA yang mau kuliah tapi kok kayaknya biayanya tidak memungkinkan gitu nih Pak. Itu kalau mau masuk ke FKIP tuh kira-kira bisa nggak sih Pak? Mahal nggak sih Pak? Ataukah ada beasiswanya gitu nggak sih Pak? Kalau mahal itu relatif ya. Kalau mahal itu relatif. Yang jelas ketika kita memberikan harga berarti pelayanan yang kita berikan insya Allah juga sudah sesuai lah ya dengan antara harga dengan itu. Itu yang harga menentukan kualitas ya Pak. Benar sekali. Itu yang pertama. Kita ada juga beasiswa. Kita banyak beasiswa terkait dengan mahasiswa baru sebenarnya. Ada beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, beasiswa KIP itu memang untuk siswa yang kurang mampu gitu. Jadi syaratnya punya KIP, punya KIS, punya PKH itu bisa untuk daftar di situ. Cuma untuk KIP ini kan kuota ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita harus pantau terus gitu loh, pantau terus info dari pemerintah, info dari kita, dari FKIP atau dari Unmuhnya gitu. Nah, ada juga beasiswa perserikatan, ada beasiswa sekandung gitu. Nah, jadi ada beasiswa yang lain sebenarnya banyak. Nah, itu mungkin bisa diakses di
websitenya PMB itu lebih banyak. Jadi Iya. kita lebih bisa belajar, bisa baca lah ya. Iya, tentang biaya mungkin Iya, potongannya berapa gitu sudah benar, tertera ya benar, Pak di benar. sana. Nggih, ada banyak sekali terkait dengan itu. Oke, jadi itu kan tadi beasiswa untuk mahasiswa baru yang baru mau mendaftar ya Pak. Kalau untuk kayak saya nih Pak, saya kan udah semester 5 ini. Itu masih kemungkinan mendapatkan beasiswa nggak sih Pak? Masih. Masih Pak. Jadi masih Alhamdulillah. kemungkinan ya. Jadi kalau KIP itu namanya ada KIP ongoing. Jadi KIP ongoing itu dia bisa teman-teman bisa mendapatkan pada saat misalnya semester 3 atau semester 5. Itu bisa. Atau mungkin mau mencoba beasiswa eksternal. Kan ada Beasiswa juga. eksternal. Ya kan? Dari Bank Indonesia. Oh iya, ya saya kan? pernah dengar itu, Pak. Nah, kalau di sini Genbi kalau tidak salah namanya Genbi, ya, ada oh iya. kelompoknya itu ya. Ada beasiswa Bank Indonesia, ada beasiswa lain yang banyak sebenarnya, cuma mungkin tidak terus ya, artinya tidak setiap tahun ada gitu. Cuma itu pasti ada gitu, pasti banyak itu. Ya tergantung kitanya mencari informasi ya Pak Iya, ya. benar sekali ya. Jadi harus pintar-pintar mencari informasi beasiswa untuk teman-teman yang pengen dapat beasiswa nih. Jadi nggak usah takut masuk ke FKIP kendala biaya, tenang aja di sini banyak banget beasiswa yang bisa kalian dapatkan. Iya. Nah, Itu ada lagi sebenarnya Mbak. Iya, ada, ya, Pak. Sekarang kan kita banyak sekali kegiatan nih. Iya, Pak. Ada kegiatan MBKM, ya kan? Ada kegiatan MBKM, ada kegiatan hibah-hibah kemahasiswaan yang mendapatkan cuan. Iya, Nah, cuan. cuan. Saya merasakan gitu kan? itu Pak. nah, ketika ada cuannya, itu kan berarti lumayan menolong lah ya, Iya, nanti Pak. ketika untuk bayar SPP atau bayar UKT ya. Ya, itu jadi banyak kegiatan MBKM sebenarnya yang itu memberikan gratis UKT. Nah, itu bisa diikuti banyak. Jadi tidak hanya satu loh ya. Ada kampus mengajar, ada magang bersertifikat Iya. itu, terus ada lagi Studi independen. Iya, studi independen, terus pertukaran Iya, pelajar, pertukaran ya pelajar kan? itu, Pak. Nah, Iya. itu mendapatkan cuan banyak. Terus ada lagi yang hibah kemahasiswaan. Ada PKM. Itu tingkatnya nasional ya Pak ya? Iya, Wah, hebat PKM, banget ini. ada KBMI, ada PKMI, ada Wiradesa, PHP2D, banyak sebenarnya sekali, Pak. gitu. Saya baru tahu kalau ada sebanyak itu. Saya taunya cuma beberapa aja. Nah, berarti harus ngikutin nih. Ah iya Pak, tadi kan ngomongin program MBKM di FKIP nih Pak. Berarti Iya, kita mahasiswa FKIP Unpo ini bisa nggak sih Pak kalau kita tuh kuliah, cuman nggak di sini aja, kita pengen kuliah nih ke universitas lain, itu bisa nggak sih Pak? Bisa. Kalau di MBKM itu ada di program pertukaran pelajar. Jadi pertukaran pelajar itu kita bisa kemana-mana. Kalau nggak salah kan ada teman-teman yang di PPKN itu ada yang kuliahnya di Syekh Kuala, di Aceh. Di Aceh ya Pak? Iya, di Aceh. Ya karena pandemi aja ya, jadi nggak kesana ya. Oh, Itu harusnya iya. bisa kesana tuh. Harusnya bisa sambil main nih, belajar sambil main-main itu enak banget teman-teman. Karena pandemi, ya sudahlah online gitu ya. Ada di Aceh, terus ada lagi yang di Jogja, di UGM gitu ya. Wow. Jadi kampus-kampus yang negeri-negeri yang bonafit itu gitu. Dan itu bisa ngambil mata kuliah yang setara dengan atau yang di kita. Berarti Gitu. nanti kalau sudah ikut kuliah misalnya di sana nih Pak, misalnya satu mata kuliah tuh sama mata kuliah yang ada di sini. Sama. Itu nanti gimana Pak? Di sini tetap mengikuti mata kuliah itu apa enggak Pak? Oh enggak. Enggak, Pak. Hanya satu gitu Hanya ya. satu, berarti langsung dikonversi gitu ya, Pak? Iya, jadi kalau semisal kita sudah ngambil mata kuliah yang ada di sana, yang di sini ya ngambil nilai dari kampus yang sebelumnya tadi gitu. Nah, jadi tinggal memasukkan aja konversi. Oh, enak banget ya Pak. Jadi nggak usah double kuliah. Nggak usah, itu memperlama gitu. Iya, Kita kan pengen cepet Pengen kan. cepet lulus. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang program studi yang ada di FK, prestasi-prestasinya, beasiswanya, dan juga prospek kerja. Nah, selain itu Pak, itu kan tadi di ranah apa ya? Pendidikannya nih Pak. Nah, kira-kira selain di FK itu kita diajarin untuk jadi pemimpin bla 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 itu, ada nggak sih Pak
skill-skill lain yang diajarkan itu misalnya seperti melalui organisasi kemahasiswaan seperti itu Pak? Nggih. Di kita itu kita ada organisasi kemahasiswaan yang memang melekat ya. Kalau di prodi kan namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, itu kan pasti ada ya. Iya, ada Pak. Terus ada namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, di kita itu ada lagi namanya komunitas. Nah, komunitas setiap prodi itu pasti punya komunitas. Komunitasnya apa? Sesuai dengan keahlian di prodi tersebut. Jadi kalau semisal di PPKN itu ada namanya komunitas kewarganegaraan. Di matematika itu ada namanya komunitas matematik research club. Gitu. Itu dapat hibah kemarin. Wiradesa, lumayan cuannya. Oh, cuan lagi lumayan. Lumayan itu. Berarti itu ya Pak, itu memang ada seperti klub-klub seperti itu. Iya. Dan misalnya ada sebuah program nih Pak, langsung mengikuti gitu ya Pak ya? Iya. Memang nanti, didesain untuk seperti itu. Iya, fakultas pasti akan memberitahukan kepada prodi melalui program studi, melalui ketua program studinya kepada teman-teman ormawa, teman-teman kelompok-kelompok itu gitu. Kita kan ada pengelola kemahasiswaan di Pak Wakil Dekan kan. Nah, nanti lewat Pak Wakil Dekan mengumumkan kepada kelompok mahasiswa itu. Aman, tidak ketinggalan lah insyaallah. Berarti fakultas sangat mendukung sekali kepada tinggal teman-temannya aja nanti yang Oke. Jadi nggak usah diragukan lagi ya untuk kuliah di FKIP. Soalnya selain pendidikan, kalian juga akan dapatkan skill-skill lain yang pastinya akan bermanfaat untuk masa depan kalian. Nah Pak, saya pengen nanya saran dari Pak Ardana. Nah, saya pernah menemukan kasus nih Pak, mau kuliah di FKIP, tapi merasa tidak pantas untuk calonnya menjadi seorang pendidik tuh Pak. Ya memang kan bisa itu pekerjaannya bukan sebagai pendidik, tapi kan pada dasarnya itu kita diajari untuk menjadi seorang pendidik. Gimana tuh Pak kalau ada yang merasa saya tidak pantas gitu Pak untuk menjadi seorang pendidik atau tidak layak gitu Pak? Ya sebenarnya kalau kita bicara layak atau enggak, pantas atau enggak itu kan sebenarnya tidak ada ya. Artinya kelayakan atau kepantasan itu kan sebenarnya kita yang buat ya. Jadi kalau semisal belum masuk tapi kok wis bilang nggak pantas ini. Nah ini belum, berarti dia kalah sebelum bertanding ya. Iya Pak. Kalah sebelum bertanding ya, artinya coba dulu lah gitu, gitu. Ya memang di satu sisi itu nanti pasti ada pembelajaran terkait dengan keguruan. Semisal kalau ada namanya PLP itu pembelajaran pendidikan lah, pengenalan lapang persekolahan gitu ya, lapang persekolahan. Nah itu memang harus ke sekolah, harus kita pakai hitam putih, pakai beralma mater. Itu memang ya itu sebenarnya kan bukan dalam rangka untuk bukan dalam rangka untuk mengekang kan, tapi itu kan sebagai bentuk disiplinnya aja kita gitu. Karena kalau semisal nanti kita sudah lulus terus jadi seorang wirausaha misalnya, kalau nggak disiplin, ya sama aja Pak. Bisa dong gitu. Nanti karyawannya pada kabur Pak, nggak mau kerja di situ. Ada punya kepemimpinan yang bagus, wah nanti pemimpinnya kan malah dihapus nih nanti ya. Ya berarti ini ya Pak, di FKIP itu buat mereka yang merasa tidak layak, itu mereka akan diajarkan untuk menjadi layak ya Pak. Bener sekali. Menjadi layak. Nggak pede, jadi pasti akan pede gitu ya. Jadi yang merasa belum layak, pasti kalian layak di FKIP Umpo ini. Nggak ada yang namanya nggak layak, itu nggak ada, pasti layak. Iya. Oke Pak Ardana, terima kasih nih atas obrolan serunya kita nih sama teman-teman, obrolan santai seputar pendidikan yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah jadi itu tadi teman-teman sudah jelaskan. Nah kemudian kalau ingin kepo-kepo nih tentang FKIP Umpo bisa dilihat aja langsung di Instagramnya ya, nanti di search FKIP Umpo. Nah oke, terima kasih Pak Ardana. Sebelum kita tutup nih Pak, kita jargon andalannya FKIP dulu yuk Pak. Yang profesional Islami mendunia. Oke, ayo Pak bareng-bareng yuk Pak. Yuk, 1, 2. FKIP Umpo, profesional Islami mendunia.
Oke, sampai jumpa di lain pertemuan teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.